Halo, kami Dari dari kelompok 32. Nah, nama aku Najwa Wida Febrianti dengan NRP 23301014. Nama aku Muhammad Yorjatun Mulia dengan NRP 2330101128. Nah, jadi kita mau jawabin soal-soal TBP, tapi kita mau ngejawabin soal-soalnya sambil kampus tour. Jadi kita lagi ada di Fakultas Teknik dan di gedung C. Ayo. Lihat dulu. Nah, sambil kita jalan, kita mau jawab soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu sebutkan dan jelaskan apa perbedaan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Jadi mikrometer sekrup itu ada perbedaannya dengan jangka sorong, yaitu mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur panjang atau ketebalan benda kerja dengan tingkat presisi yang tinggi hingga 0,05 mm. Dan jangka sorong juga mempunyai perbedaan, yaitu digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dengan ketelitian 0,05 mm. Jadi sebelum kita lanjut ke gedung B, kita akan menjawab soal nomor 2. Nah, jadi soal nomor 2 itu apa sih zero error negatif pada jangka sorong? Secara contohnya, nah zero error negatif itu terjadi ketika skala nonius menunjukkan angka negatif sebelum angka 0 pada skala utamanya. Nah, contohnya itu jika posisi rahang jangka sorong menutup tetapi garis 0 pada skala nonius berada di kiri dari skala utama. Nah, sebelum kita lanjut ke soal nomor 3, kita jalan dulu ke gedung B. Ayo. Guys. Ya, langsung aja kita ke soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong yaitu rahang tetap dan rahang geser. Rahang tetap dan rahang geser untuk mengukur bagian luar. Kedua, skala nonius atau vernier caliper digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan mengukur kedalaman. Ketiga, pengunci untuk mengunci skala utama, skala nonius atau vernier scale. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 4, kita akan jalan ke gedung B. Mari. Kita udah ada di gedung B dan kita mau jawab soal nomor 4. Soal nomor 4 itu jelaskan jenis-jenis mesin milling. Nah, mesin milling itu terbagi menjadi 2, yaitu konvensional dan CNC. Nah, mesin milling konvensional ini terdapat jenis horizontal dan vertikal, di mana jenis-jenis ini masih menggunakan cara manual, sedangkan mesin CNC dikendalikan oleh komputer dan memiliki presisi yang tinggi. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu sebutkan macam-macam eretan atau support pada mesin bubut. Yang pertama, ada saddle. Yang kedua, eretan atas atau memanjang. Yang ketiga, eretan melintang. Dan yang terakhir, eretan atas. Nanti kita akan lanjut ke soal nomor 6. Itu sebutkan macam-macam jenis las beserta peruntukannya. Nah, yang pertama itu adalah skarbit, yaitu untuk menyambung dua bagian logam dan juga untuk mengelas sebuah tangki dan tabung. Lalu ada las listrik, itu untuk menggabungkan dua buah logam sejenis maupun tidak dengan mencairkan atau memanaskan logam tersebut. Yang ketiga itu ada las titik atau spot welding untuk menyambung plat logam tipis. Nah, kita mau ke basement dulu, oke? Ikutin terus. Karena basement ramai, jadi kita mau ngejelasin di depan di sini aja. Nah, buat soal nomor 7 itu, apa yang dimaksud dengan SolidWorks? SolidWorks adalah perangkat lunak CAD untuk merancang dan membuat simulasi model 3 dimensi. Jadi karena kita berdua capek, kita duduk dulu sambil ngejawab soal nomor 8. Jadi soal nomor 8 itu apa saja tools yang terdapat pada SolidWorks. Yang pertama, itu ada part. Part merupakan menu yang tersedia di SolidWorks untuk membuat bentuk 3 dimensi dengan ekstensi file dalam bentuk SLDPRT. Yang kedua, ada assembly. Jadi assembly itu hasil dari beberapa part yang akan dibentuk menjadi satu komponen utuh dalam dilakukan assembly atau perakitan dengan menggunakan menu ini, existence file ini dalam bentuk format SLDASM. Yang ketiga ada drawing. Drawing itu berupa hasil kerja gambar dari pengerjaan suatu komponen
yang telah dibuat ekstensi file ini dalam bentuk format SLDDRW. Itu soal nomor 8. Kita akan lanjut ke soal nomor 9. Nah, karena kita udah di tempat yang tadi, jadi kita mau jawab pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan mastercam? Nah, mastercam itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan mengendalikan mesin pada industri dengan presisi yang tinggi. Ya, karena pertanyaannya sudah habis, Jadi kita nggak bisa lanjut